Pemikiran politik dan keberagaman abad pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, di sini salam dari kami, kelompok 4A yang beranggotakan Alif Danarto Guna NIM 9, Anissa Ratna Kumala NIM 18, Budi Fatuttamam NIM 28, Fahrani Tri Oktavianita NIM 35, Fitri Dwi Astuti NIM 41. Di sini kami akan berbagi sedikit ilmu untuk teman-teman sekalian tentang pemikiran politik dan keberagaman abad pencerahan. Dalam materi yang akan kita pelajari selanjutnya, terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah pemikiran politik. Pemikiran politik terdiri dari dua tokoh pemikirnya. Di antaranya adalah John Locke. Pemikir politik selanjutnya adalah J.J. Rousseau. Kedua tokoh tersebut sangat berpengaruh dalam pemikiran politik abad pencerahan. Pemikiran selanjutnya adalah pemikiran keberagaman. Dalam pemikiran keberagaman ini terdapat 4 keyakinan pada abad pencerahan. Di antaranya adalah deisme, pietisme, Freemasonry, dan ateisme. Gambar tersebut merupakan contoh gereja. Kenapa gereja? Karena pada abad pencerahan, orang-orang saat itu beribadah di gereja. Pemikiran politik berkembang pada masa abad pencerahan. Dalam pemikiran politik, terdapat 3 revolusi politik yang secara bersama-sama dipandang mampu memberikan landasan dasar bagi demokrasi modern. Ketiga revolusi itu adalah Revolusi Suci di Inggris pada tahun 1688, Revolusi Amerika 1775 sampai 1883, dan Revolusi Prancis 1789 sampai 1999. Dalam bukunya Two Treatises of Government 1689, John Locke memandang bahwa manusia pada dasarnya bebas dan setara. John Locke adalah salah satu tokoh politik yang pengaruhnya luas pada tahun 1632 sampai 1704. Kali ini kita akan membahas pemikiran John Locke. John Locke adalah salah satu pemikir politik dari abad pencerahan. John Locke memandang bahwa manusia pada hakikatnya adalah bebas dan setara. Terdapat juga berbagai hak dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara. Sementara itu, John Locke juga membagi 4 hak yang wajib dimiliki oleh manusia, yaitu hak untuk hidup, kesehatan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Hak-hak manusia menurut John Locke. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Bagi para penjahat, mereka mendapatkan hukuman gantung, dan hukuman penjara pada saat itu belum banyak digunakan. Nah, dalam hal ini, John Locke berpikir menghapuskan hukuman biadab bagi para pelaku kejahatan. Hak yang kedua adalah hak bagi setiap orang untuk hidup sehat. Gambar di atas adalah salah satu karya John Locke yang berjudul Some Talks Concerning Education. Hak yang ketiga adalah hak untuk hidup secara bebas. Hak ini dipengaruhi oleh proses liberalisasi ketika Cromwell berkuasa dengan mengkritisi kekuasaan yang bersifat monarki, di mana kekuasaannya itu mengekang rakyat
dan bersifat sewenang-wenang terhadap kebebasan rakyat. Hak yang terakhir adalah hak kepemilikan yang harus dilindungi. Pada abad ke-17, muncul golongan menengah berupa pedagang yang didukung oleh pemerintah melalui kebijakan yang mendukung aktivitas perdagangan. Macam-macam aset yang dimiliki pedagang seperti tanah yang digunakan sebagai barang dagangan serta barang dagang lainnya menjadi vital dalam sistem merkantilisme. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Siapakah Jean-Jacques Rousseau itu? Ia adalah salah satu tokoh pemikir politik abad pencerahan yang kedua setelah John Locke. Dalam pemikirannya, ia berbeda dengan John Locke, di mana ia berpendapat bahwa demokrasi langsung merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan di mana kebebasan manusia dapat diwujudkan dan hanya dimungkinkan melalui pemerintahan sesuai dengan apa yang ia sebut kehendak umum. Inti dari teori kontrak sosial Rousseau menyatakan bahwa tiap individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Jean-Jacques Rousseau juga merupakan seorang pemikir yang tertuang. Pada salah satu karyanya, On the Social Contract, yang terbit pada 1762. Pemikiran keberagamaan. Kapan dimulainya reformasi keberagamaan? Dalam reformasi ini berjalan sulit karena adanya pertentangan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Protestan yang akhirnya menyulut perang 30 tahun pada tahun 1918 sampai 1948 di wilayah Eropa Tengah. Perang ini menyebabkan korban jiwa lebih dari 8 juta orang. Gambar tersebut adalah ilustrasi gambaran suasana perang 30 tahun pada saat itu. Kekecewaan bertambah pada saat itu karena kondisi masyarakat Eropa kala itu yang semakin sekuler dan lebih percaya pada ilmu pengetahuan daripada kebenaran agama. Gambar tersebut adalah ilustrasi dari gereja. Dengan semangat kemerdekaan berpikir masa abad pencerahan, kaum beragama berusaha keluar dari rumitnya kehidupan agama yang dogmatis hingga muncul dua keyakinan baru pada masa abad pencerahan, yaitu deisme dan pietisme. Apa itu deisme? Pengertian deisme sendiri yaitu keyakinan yang percaya bahwa Tuhan memberi akal manusia tak terbatas dan harus memakai akal budinya untuk mengembangkan hidup lebih baik. Kami memberi contoh mengenai keadaan masyarakat abad pencerahan yang termuat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas kata deisme. Deisme sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu deism, dari kata deus bahasa Latin dan kata dios bahasa Yunani. Keduanya memiliki arti Tuhan. Dalam The Cambridge Dictionary of Philosophy, deisme ditafsirkan sebagai paham yang meyakini bahwa agama yang benar adalah agama alam, yaitu agama yang dapat dicapai oleh semua orang melalui akalnya tanpa terkecuali. Selain adanya keyakinan, pada abad pencerahan juga muncul pemikiran pemisahan antara agama dengan negara. Pada tahun 1768,
John Dickinson mengutarakan bahwa agama dan politik atau pemerintahan adalah dua hal yang berbeda antara pihak satu dengan pihak yang lain dilembagakan untuk tujuan akhir yang berbeda. Berikut adalah gambar John Dickinson. Pemerintah juga diciptakan untuk melahirkan kebahagiaan duniawi. Sementara itu, agama diciptakan untuk mencapai nikmat atau berkah dari Tuhan. Di mana pertama kali pietisme muncul? Pietisme sendiri pertama kali muncul di gereja Lutheran di Jerman. Gambar tersebut adalah gambar gereja Lutheran di Jerman. Siapa sih tokoh pemikir pietisme? Nah, pietisme memiliki tokoh pemikir yaitu Philip Spener. Pietisme mulai menyebar ke gereja Katolik Roma di Prancis dalam bentuk Jansenisme dan Pietisme, juga sampai ke Inggris hingga muncul gerakan independen dan Quakerisme. Gerakan ini cenderung menjauh dari lembaga gereja dan lebih mengembangkan keimanan pribadi yang semakin kuat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial tanpa terkait dengan lembaga keagamaan. Pandangan lain yang masih sependapat dengan John Dickinson diutarakan oleh Thomas Jefferson dalam surat yang ia tunjukkan kepada The Danbury Baptist Association atau Persekutuan Gereja Baptis Danbury. Dia menggunakan perumpamaan yang kemudian populer sebagai representasi pemisahan antara agama dan negara, yaitu wall of separation between church and state, atau tembok pemisah antara gereja dan negara. Gagasan dan kesuksesan Amerika Serikat dalam memisahkan antara agama satu dengan agama lain dapat dengan mudah menyebar ke Eropa, karena hal itu dipandang sebagai suatu cara yang paling baik untuk menjadikan pemerintah yang serius dan dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun nasional. Permasalahan justru terletak kepada para pemimpin agama, karena mereka sudah tidak mempunyai kekuatan memaksa kepada masyarakat. Pemikiran John Locke. John Locke adalah salah satu filsuf yang keras akan berbicara tentang kebebasan beragama. Karyanya yang cukup terkenal pada tahun 1689 yang berjudul A Letter Concerning Toleration. Ia berpendapat bahwa menjaga toleransi dan keanekaragaman adalah salah satu hal yang penting. Ia cukup menentang adanya kekuasaan suatu agama di sebuah masyarakat. Menurut pemahamannya, menjaga keanekaragaman cukup penting untuk menjaga kedamaian dan mencegah terjadinya kerusuhan di suatu masyarakat. Ia juga membedakan kebutuhan pada setiap individu dan membaginya menjadi dua, yaitu eksternal seperti kebutuhan fisik dan internal seperti spiritual. Lalu ia juga berpendapat bahwa kebutuhan eksternal seseorang adalah tugas dari pemerintah untuk memahaminya, sedangkan kebutuhan internal adalah tugas dari lembaga keagamaan seperti gereja. John Locke juga mengemukakan 3 poin penting tentang menjaga toleransi antar umat beragama. Di mana poin pertama, hanya Tuhan yang dapat memutuskan siapa yang akan ia selamatkan di kehidupan selanjutnya. Maka
Tidak ada seorang pun, bahkan yang duduk di pemerintahan, dapat menentukan siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Berikutnya yang kedua, apabila ada suatu lembaga agama yang ingin mengajak seseorang untuk pindah agama, maka ia tidak boleh melakukan dengan cara memaksa. Kemudian yang terakhir, poin ketiga adalah apabila seseorang dapat mengajak orang lain pindah agama dengan cara paksaan, maka tidak ada jaminan bahwa individu tersebut akan selamat di kehidupan yang akan datang. Apa itu Freemasonry? Pada gambar tersebut adalah lambang dari organisasi Freemasonry. Pengertian Freemasonry tersendiri adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemasonry kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 6 juta orang. Organisasi Freemasonry tidak mempunyai pusat di setiap negara, namun mempunyai organisasi yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian, setiap organisasi Freemasonry dimanapun akan mempunyai nomor pendirian dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Freemasonry juga mempunyai master tertinggi yang merupakan master tertinggi dari seluruh master Freemasonry yang bertugas melakukan koordinasi seluruh Freemasonry yang ada di dunia. Organisasi ini diatur menjadi loji-loji besar yang masing-masing memiliki kekuasaan tersendiri, yaitu memiliki loji bawahan. Loji besar dapat mengakui atau dapat tidak mengakui antara satu sama lain. Berdasar dari prinsip Mason, yaitu sebuah loji besar menganggap loji besar lainnya yang memiliki prinsip yang sama biasanya disebut dengan loji reguler, sedangkan loji yang tidak dianggap disebut loji gelap. Freemasonry adalah organisasi tertutup dan mereka sangat ketat dalam penerimaan anggota baru. Tujuan utama organisasi ini adalah membangun persaudaraan serta memiliki kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Mason diambil dari bahasa Prancis, yaitu Macon, yang berarti tukang batu. Organisasi ini bukan hanya untuk kaum laki-laki, tetapi banyak juga kelompok Freemasonry wanita. Apa itu ateisme? Berikut ini adalah lambang dari ateisme. Ateisme merupakan pandangan filosofi yang tidak percaya adanya Tuhan dan dewa-dewi. Istilah ateisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu atheos. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada siapapun yang kepercayaannya bertentangan dengan agama atau kepercayaan di lingkungannya. Atau banyak orang juga menyebut bahwa ateisme adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Beberapa aliran agama Buddha tidak pernah menyebutkan istilah Tuhan dalam berbagai upacara ritual. Namun, dalam agama Buddha, konsep ketuhanan yang dimaksud adalah menggunakan istilah Nibbana. Karenanya, agama ini sering disebut agama ateistik. Walaupun banyak dari mereka yang mendefinisikan dirinya sebagai ateis, cenderung kepada filosofi sekuler seperti humanisme, rasionalisme, dan naturalisme, tidak ada ideologi atau perilaku spesifik yang dijunjung oleh semua ateis. A sound mind in a sound body is a short but full description of a happy state in this world. He that has these two has little more to his fall, and he that wants either problem will
be little, the better for anything else. John Locke.